Sejarah Jambi. Provinsi Jambi merupakan sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di bagian timur Pulau Sumatera. Jika dilihat dari wilayah geografisnya, Provinsi Jambi terletak di sebelah selatan Provinsi Riau, di sebelah selatan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan, serta di sebelah barat Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Jambi terletak di daerah Khatulistiwa antara 0,45 derajat garis lintang utara, 2,45 derajat garis lintang selatan, dan 101 hingga 104,55 derajat bujur timur. Keunikan Provinsi Jambi adalah memiliki kekayaan alam yang indah. Jambi memiliki kawasan taman nasional yang salah satu di dalamnya terdapat gunung tertinggi di Sumatera. Provinsi Jambi juga memiliki sungai terpanjang di Sumatera dan memiliki kawasan konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara. Selain terkenal akan kekayaan alamnya, cita rasa kuliner Jambi yang kaya akan rempah juga menjadi ciri khas tersendiri dari Provinsi Jambi. Makanan khas Jambi memiliki jenis yang beragam dan terkenal dengan cita rasa yang kuat dengan aroma yang menggugah selera. Sama halnya dengan beberapa daerah lainnya di Sumatera, makanan khas Jambi mendapat pengaruh dari kuliner Melayu. Masakan daerah ini menggunakan rempah-rempah yang banyak dan berkuah kental. Namun, justru itulah yang membuat makanan Jambi banyak dicari orang, terutama mereka penyuka hidangan bercita rasa kuat. Makanan khas Jambi umumnya banyak berbahan dasar ikan yang didukung oleh banyaknya sungai di Provinsi Jambi. Di samping masakan berbahan ikan, ada banyak ragam makanan utama, makanan selingan, kue-kue tradisional, dan juga minuman. Ragam kuliner khas Jambi. Kuliner merupakan salah satu potensi yang berhubungan dengan industri pariwisata, karena sebagian besar wisatawan tertarik untuk mencoba kuliner daerah yang mereka datangi. Salah satunya adalah daerah Jambi yang memiliki kuliner beragam, seperti makanan dari bahan baku ikan, contohnya tempoyak, gulai tepe ikan, pempek sambal, dan sambal lingkung. Beberapa jenis kue seperti kue gundus, kue padamaran, dan kue putri kandis. Jenis kudapan seperti bolu kojo, dan terakhir minuman khas Jambi ada jus pinang, teh talua, kopi tuak tulo, dan air kawah. Berikut ini merupakan beberapa makanan khas Jambi. Yang pertama yaitu mie celor. Mie celor merupakan makanan khas Jambi yang terbuat dari adonan tepung terigu yang kemudian diolah bersama sayuran sehat seperti tauge dan daun sop serta diguyur kuah santan ditambah menu pelengkap seperti irisan daging ayam atau sapi dan telur. Kemudian mie celor adalah makanan yang mudah ditemui di sudut-sudut kota Jambi. Mie celor ini tidak hanya terkenal di Jambi tetapi juga di Palembang dan Padang. Bedanya mie celor khas Jambi mempunyai kue yang tidak terlalu kental seperti mie celor dari Palembang atau Padang. Asal-usul mie celor ini tidak diketahui dengan pasti, tapi diketahui bahwa mie celor ini berasal dari Tionghoa. Bisa jadi mie celor adalah perpaduan dari hidangan Melayu dan Tionghoa. Kata celor dalam bahasa Melayu artinya dicelup-celupkan ke dalam air panas. Hal ini merujuk ke cara penyajian yang dicelupkan ke air panas sebelum dihidangkan. Yang kedua, gulai tepek ikan, yang merupakan makanan yang sangat erat dengan eksistensi etnis Melayu di Jambi. Penamaan tepek berasal dari cara pembuatannya yang ditepek-tepek atau dipipikan. Dulunya gulai tepek ikan ini hanya dapat dikonsumsi oleh bangsawan Jambi dan hanya dihidangkan di lingkungan kerajaan ataupun Kesultanan Jambi. Dahulu gulai tepek ikan disajikan dalam acara-acara penting seperti pesta perkawinan, kenduri adat, atau menjamu tamu istimewa. Sajian berkuah ini dapat dikatakan hampir sama dengan pempek, hanya saja disajikan dengan penambahan gulai. Ikan yang biasa dipakai adalah ikan tenggiri ataupun ikan gabus. Dalam membuatnya, perlu ditambahkan nanas untuk menciptakan rasa asam pada kuah serta ditambahkan bahan pembuat gulai. Kue padamaran. Pada masa lalu merupakan makanan bangsawan yang disajikan sebagai makanan penutup dan disuguhkan pada saat acara-acara adat dan pesta. Padamaran sendiri memiliki makna atau filosofi rasa manis dari kue padamaran untuk merasakan kesegaran. Pada awalnya berwarna putih yang berarti bersih, di sini berarti tanda kesucian atau bersih hatinya orang itu menerima tamu datang. Padamaran mulai populer pada abad ke-18-19. Padamaran terbuat dari campuran tepung beras dan santan untuk bagian atasnya dan bagian bawahnya terdapat gula pasir dan gula merah yang dikemas di dalam takir yaitu wadah pisang berbentuk seperti perahu. Padamaran memiliki rasa gurih serta manis dari kincir gula merah. Tempoyak ikan patin berasal dari kata poyak yang merupakan cara pengolahan durian, yaitu dengan cara mengoyak.
Sejarah tempoyak ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah proses fermentasi di Nusantara. Masyarakat Melayu dipercaya mengenal teknik fermentasi sejak zaman nenek moyang karena persediaan buah durian yang melimpah, sehingga berpikir cara mengolah makanan agar tetap awet dan tahan lama dengan cara menyimpan durian dalam guci atau wadah yang tertutup dalam selama 7 hari. Kemudian tempoyak sendiri terbuat dari daging durian matang dan garam secukupnya. Difermentasi kemudian disimpan dalam wadah kedap udara. Proses fermentasi tempoyak dilakukan minimal 3 hari untuk memperoleh rasa asam yang pas. Setelah proses fermentasi selesai, maka tempoyak bisa diolah bersama dengan ikan patin dan dibuat menjadi gulai. Sambal lingkung. Menurut sejarahnya, sambal lingkung dibuat agar hasil tangkapan ikan yang melimpah tidak terbuang percuma, yakni dengan cara mengolah ikan-ikan tangkapan tersebut menjadi makanan yang tahan lama, awet, serta lezat. Sambal lingkung merupakan salah satu abon ikan di kota Jambi yang berbahan dasar ikan patin dan biasa dimakan bersama ketan. Sambal ini sebenarnya semacam abon atau serundeng yang terbuat dari ikan. Sambal lingkung kebanyakan terbuat dari ikan tenggiri, santan kelapa, dan rempah-rempah lainnya. Selanjutnya, poin keempat yaitu kajian potensi kesehatan atau nilai gizinya. Yang pertama yaitu kue Pandamaran. Kue Pandamaran zat gizi unggulannya yaitu lemak dengan total sebanyak 14% dari total keseluruhan nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Kue Pandamaran memiliki tingkat lemak yang tinggi karena beberapa bahan dalam resepnya yang kaya akan lemak seperti mentega atau minyak kelapa. Lemak sering digunakan dalam pembuatan kue untuk memberikan tekstur yang lembut dan kelezatan pada produk akhir. Lemak memberikan energi yang tinggi, selain itu juga berfungsi untuk membantu penyerapan vitamin, menyehatkan kulit dan rambut, juga melindungi organ tubuh dari kerusakan. Selanjutnya yang kedua ada mie celor. Zat gizi unggulan pada makanan ini adalah karbohidrat, yaitu sebanyak 77,3 gram. Mie celor memiliki kandungan nilai gizi tinggi pada karbohidrat karena bahan utamanya adalah mie yang biasanya terbuat dari tepung terigu. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh dan mie sebagai produk dari tepung terigu kaya akan karbohidrat kompleks. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi, mengatur gula darah, menjaga kesehatan jantung, saluran pencernaan, dan mengurangi resiko munculnya penyakit tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu gulai tepek ikan. Zat gizi unggulan pada makanan ini adalah energi sebanyak 106 kilokalori. Gulai tepek ikan juga memiliki kandungan energi yang tinggi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama santan kelapa yang digunakan dalam gulai tersebut mengandung lemak yang merupakan sumber energi yang padat. Selain itu, daging ikan juga menyediakan protein yang dapat berkontribusi pada energi tubuh. Energi dalam makanan berasal dari campuran karbohidrat, protein, dan lemak. Gulai tepek ikan dengan kombinasi ikan, santan, dan bumbu rempah yang kaya memberikan banyak energi dalam satu hidangan. Energi sangat dibutuhkan untuk membentukkan pertumbuhan, perkembangan, aktivitas otot, memperbaiki kerusakan jaringan dan tulang yang disebabkan sakit atau cedera. Yang keempat yaitu sambal lingkung. Zat gizi unggulan pada makanan ini yaitu karbohidrat sebanyak 44 gram. Sambal lingkung memiliki kandungan nilai gizi karbohidrat yang tinggi karena proses pengolahan yang melibatkan penambahan bahan-bahan tertentu seperti gula atau bumbu-bumbu yang mengandung karbohidrat. Secara alami, ikan sendiri tidak mengandung karbohidrat sebanyak sumber makanan yang kaya tepung atau gula. Namun, selama proses pembuatan sambal lingkung, terutama jika menggunakan bumbu atau bahan tambahan, kandungan karbohidrat dapat meningkat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi, mengatur gula darah, menjaga kesehatan jantung, saluran pencernaan, dan mengurangi risiko munculnya penyakit tertentu. Kelima yaitu tempoyak ikan patin. Zat gizi unggulan pada makanan ini yaitu protein sebanyak 17,2 gram. Tempoyak ikan patin juga memiliki kandungan nilai gizi yang terutama protein ini karena bahan utamanya adalah ikan patin, yang mana ikan patin merupakan sumber protein hewani yang baik. Protein penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, serta berbagai fungsi biologis lainnya. Potensi komersialisasi makanan khas Jambi. Makanan khas Jambi sebenarnya memiliki nilai komersial yang tinggi, mengingat rasa yang enak dan tampilan yang menarik dari makanan tersebut. Akan tetapi, minimnya promosi dan produsen sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengenal makanan khas Jambi. Kue Pandamaran merupakan kue basah khas Jambi yang berbahan dasar tepung beras. Kue ini berwarna hijau dengan tekstur lembut, rasa manis gurihnya yang sedap,
dan ukurannya yang sedang tidak terlalu mengenyangkan. Potensi komersialisasi kue Bedamaran cukup tinggi karena kue ini biasa disajikan saat hari raya dan sebagai menu berbuka puasa.